Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu metode SAW dan cara penyelesaiannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fenty Febriani dari kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan NPM 2011050042. Sistem pendukung keputusan dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Dengan langkah-langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus SAW. Di sini saya sudah membuat contoh studi kasusnya, yaitu dengan soal seorang konsumen ingin membeli peralatan dapur di toko online atau e-commerce di antaranya yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan OLX yang mempunyai kriteria antara lain C1 harga, C2 kualitas, C3 populer, C4 fitur, dan C5 respon. Adapun tabel rating kecocokan sebagai berikut. Seperti yang ada di layar. Kemudian, tingkat kepentingan dari kriteria di atas adalah 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Bobot untuk setiap kriteria yaitu 5, 4, 4, 4, 3. Dengan pertanyaan yaitu, tentukan toko online mana yang terpilih dengan menggunakan metode SAW. Di sini saya sudah membuat tabel perhitungan penentuan alternatif terbaik dengan metode SAW. Langkah penyelesaian SAW yaitu langkah pertama, menentukan kriteria-kriteria dan nilai bobot kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu di mana total bobot sama dengan 1. Langkah pertama yaitu menjumlahkan seluruh bobot dari 5 kriteria tersebut. Sama dengan sum, buka kurung, enter. Hasilnya 20. Kemudian kita bagikan masing-masing kriteria dengan totalnya. Sama dengan kriteria harga 5 dibagi kriteria total. Enter. Sama dengan kriteria kualitas 4 dibagi kriteria total 20, enter. Dan seterusnya. Dan kemudian kita jumlahkan kepentingan ini dengan sum kurung enter. Jumlah bobot harus 1 ya teman-teman. Langkah kedua yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Ini tabel rating kecocokan ya teman-teman, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi karena ini sudah terbuat dari soalnya. Langkah ketiga yaitu dalam proses ini kita harus mencermati terlebih dahulu mana yang cost dan mana yang benefit. Kenapa harga di sini adalah cost? Karena cost adalah nilai yang paling kecil. Jadi di sini kita mencari nilai terkecil, rumusnya min buka kurung enter. Jadi nilai terkecil di harga yaitu 4.500. Dan benefit adalah nilai yang paling besar. Jadi kualitas di bagian kualitas, benefitnya nilai terbesar. Rumus nilai terbesar yaitu max, buka kurung, 85. Dan di populer, fitur, dan respon juga seperti dan di kualitas tadi. Percepat. Kasus bagian ini menggunakan min, dan kasus yang bagian ini menggunakan benefit. Karena cost yaitu mencari nilai paling kecil dengan rumus min, dan benefit mencari nilai terbesar dengan rumus max. Oke, di sini saya akan menormalisasikan bagian
cost-nya terlebih dahulu. Dengan rumus, kita copy, kita taruh sini. Untuk normalisasi dengan kriteria cost, yaitu rumus di sini, nilai min dibagi dengan nilai X, yaitu nilai min 4.500 ini dibagi dengan nilai X. Nilai X yaitu 5.000 ini. Oke, di sini sama dengan nilai min, kita mencari bagian Shopee terlebih dahulu ya. Dibagi nilai X 0,9. Yaitu dengan Lazada 4.500 dibagi 60. Dan seterusnya. Dan untuk normalisasi dengan kriteria benefit, yaitu rumusnya nilai X dibagi dengan nilai max. Yaitu di sini sama dengan nilai X ini 85 ini ya, dibagi nilai 85 juga, nilai terbesar. Enter. Karena nilainya sama, jadi hasilnya 1. Begitupun di sini juga. Di dalam kriteria populer, nilai X dibagi dengan nilai max-nya. 1 juga. Di sini pun sama. Karena di sini nilainya sama, jadi kita permanenkan saja ya. Ini jadi F4. Jadi kita blok sampai bawah. Dan begitu pun ini juga. F4 kan. Kita blok biar lebih mudah dan lebih cepat juga. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, menentukan nilai rankingnya. Ini yang menjadi identitas metode SAW, yaitu perkalian penjumlahan terbobot. Di sini kita sudah ada nilai bobot di atas yang sudah dinormalisasikan, dan kita sudah mempunyai nilai yang sudah diternormalisasikan juga di sini di bagian atribut. Cara untuk melakukan proses ini yaitu dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan dengan rumusnya W dikali R. Nah, ini hapus dulu ya. Rumusnya yaitu jadi kita klik sama dengan bobot harga dikali dengan harga Shopee ditambah bobot kualitas dikali dengan kualitas Shopee ditambah kepentingan populer dikali dengan populer Shopee dan seterusnya. Lalu enter. Maka nilai hasil Shopee yaitu 0,957352941. Kita cek lagi benar atau tidaknya. Oke, sudah benar. Untuk bagian Lazada, Tokopedia, dan OLX itu sama saja teman-teman, cuman bedanya yaitu di bagian normalisasinya saja. Kalau untuk Lazada di kolom yang kedua, yaitu 0,75, 0,94, 0,93 ini, dan untuk bobot harga kualitas populer ini tetap sama ya teman-teman, jangan diubah.
Dan untuk Tokopedia dan OLX pun begitu. Jadi di sini cukup saya F4-kan saja untuk sel yang ingin kita permanenkan. Lalu kita blok, kita tarik ke bawah. Hasilnya sudah keluar. Baik, sekarang kita akan mencari nilai rankingnya. Dengan rumus sama dengan rank AFG, klik hasil Shopee, titik 2, blok dari hasil OLX sampai Shopee, tutup kurung, enter. Dan begitu pun ini. Dan di bawahnya juga ini ya teman-teman. Jadi di sini ranking pertama yaitu Shopee dan ranking kedua yaitu Lazada. Nilai preferensi dengan metode SL. Sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.